Halo Sobat GAN, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang tentang pembinaan usia muda, usia dini di Indonesia. Ya. Kali ini kita akan teruskan lagi pembicaraan dengan salah satu narasumber kita dan dengan topik yang khusus, yang sangat unik dan tidak semua orang di Indonesia merasakan pengalaman seperti ini, yaitu bagaimana seorang tokoh dari negeri Belanda yang ikut menentukan pola pembinaan usia muda di Indonesia, yaitu Will Culver. Kita kembali dengan Bang Imang Taryana. Selamat sore, ya, Bang sore, Imang. Pak. Ya, oke. Bang Imang, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan bicara soal Will Culver. Baik. Kita ketahui bahwa MBFA dan Will Culver dan Bung Jul, termasuk dengan Bang Imang, adalah tiga orang tokoh yang tidak bisa dipisahkan dalam pembinaan sepak bola usia muda. Nah, bisa diceritakan sedikit bagaimana ceritanya sampai Bang Imang dan Bung Jul itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan Will Culver. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, begini Bapak, setelah Bang Imang dikenalkan oleh Bung Jul kepada Mr. Will Itu tahun berapa itu? Tahun 75-an. 75-an ya. Oh, oke. Ya. Ya. Diperkenalkan ya. Terus kemudian saya dipanggil oleh Culver itu Kenap namanya. Kenap. Kenapa Kenap? Nah, makanya itu hanya itu bahasa mereka ya? Ya, bahasa dia Kenap. Bukan kalau anak-anaknya Jongen. Oh, yang ya. Bahasanya Kenap. Mungkin apa? Kenap. Yul, dis Kenap. Ya, oke. Saya ikutin. Kemudian beliau praktek nih Pak. Ya. Nah, terus diambil bola. Lalu kalau melihat sosok Culver Pak, Culver, dia tuh dengan bola. Nah, Culver waktu itu datang ke Indonesia dalam rangka dia dikontrak PSSI. Dikontrak PSSI, Pak. Dikontrak PSSI untuk melatih timnas. Ya. Oke. Ketika itu Ketua Umum PSSI Pak Bardosono. Oke. Jenderal Bardosono. Ya. Nah, karena Bung Yul mungkin bisa dia pasti bahasa Belanda. Bung Yul yang diajak. Oke. Ketemu lagi dengan Hendarto lagi. Ya udah. Om Hen ya. Sama Om Hen. Nah, itulah sosoknya Pak. Oke, bisa dilanjutkan ya, bagaimana proses perkenalan dengan beliau? Saya dikenalkan. Oke, saya dipegang sama dia. Cuma itulah nggak ada agenda fotonya sih. Waktu itu belum zaman handphone ya. Oke. Supaya tahu nih. Benar. Nah, artinya kalau dilihat beliau itu dikontrak oleh PSSI untuk melatih timnas, tapi beliau punya agenda lain bagaimana juga membina untuk anak-anak. Seperti itu. Benar ya. Untuk yang usia dini, usia muda gitu. Ya. Nah, itu bagaimana jadi, ceritanya? saya melihat dia Pak ya. Setelah dia demonstrasi Pak. Ya. Saya ikut tuh Pak. Dengan bola. Nah, itu dengan bahasa itu ya, bahasa Belanda ya. Ya. Nah, mengapa Pak bola dikatakan? Ya. Bola adalah sosok. Ya. Ibaratnya, mohon maaf nih Pak ya, wanita cantik. Oh, jadi bidadari. Istilahnya Will Culver itu salah satu pertama teori beliau itu adalah menjadikan bola itu sebagai partner, malah sebagai wanita cantik gitu. Bidadari. Ya. Nah, bagaimana? Ya, mungkin beliau menginginkan dengan anak muda yang pingin sosok wanita cantik untuk bola supaya timbul gairah. Oke, bagus juga ya. Oke, siap. Nah, kenapa dia mengatakan begitu, Pak? Terus saya teringat nih Pak, dari beberapa pikiran saya. Dengan prakteknya dia punya peragaan bola. Bola ini jangan sampai direbut oleh orang lain. Ibaratnya jadi pacar karena ini bola ini wanita cantik, kita pacari jangan. Jadi sama dengan kita dengan pacar kita jangan direbut orang lain. Nah, ini filosofinya ya. Kalau istilahnya kalau saya pikir bermain bola, memang bermain kan permainan tim. Ya. Mungkin antara dia bermain. Sampai tujuannya mungkin gua gol. Oke. Jadi poin penting yang ini adalah bahwa ingat Sobat GAN bahwa kenapa Will Culver itu mengatakan bola itu adalah seperti seorang wanita cantik, sehingga dianggap sebagai pacar dan pacar tidak boleh dilepas ke orang lain. Kalaupun itu hanya dilepaskan kepada teman satu tim. Begitu ya? Oke, silakan lanjutkan ya. Oke, satu poin. Itulah Pak, Made the ball. Ya kan? Nah, lalu dia berkata ya, kita nih harus menguasai bola ini. Jangan sampai di permainan sepak bola terburu-buru direbut lawan.
Oke. Nah, Ya, itu, karena Pak. tadi setelah dipersonifikasikan itu sebagai wanita cantik, Ya. pacar kita dan nggak Ya, boleh direbut lawan. ya, Itu poinnya bermain, ya. poinnya gitu. oke. Jadi Ya, bermain saya di bisa tangkap. kita aja. Di kita aja. Jangan Jadi sampai direbut. Semakin lama di kita aja Ya, gitu. tapi kalau di bermain bola tujuannya to the goal. Itu di gol. Oh, gitu, Pak. oke. Ya, terus saya pikir benar juga, Pak. Ya, dia punya latihan-latihannya yang diberikan, demonstrasinya. Oke. Ya, saya ikut. Ya, saya ikut ya berapa 3 bulan, Bapak. 3 bulan. Nah, 3 bulan. Itu di mana itu? Ya, dia pindah-pindah, Pak, kemana. Oh, jadi Ya. kemanapun Nah, saya itu ikut. Bang Imang ikut, Ya. sama Bung Bung Jul ikut, ya. sama Om Hen juga ikut. Karena dia jadi- bahasa Belanda. Om Hen juga bisa bahasa Belanda ya. Pak. Terus Oke. setelah saya ikutin dia punya cara dengan bola itu, saya berpikir inilah sosok yang paling baik untuk anak-anak. Oke. Ya. Pada zaman itu, Pak. kita sudah Ya. ada pelatih timnas yang Ya. diambil oleh PSSI Ya. untuk fokus untuk anak muda. Iya, Oke. tapi itulah memang dia untuk fokus untuk ngelatih timnas. Timnas, Pak, ya. tapi Ya. tetap tapi saya pakai itu untuk cocok. untuk Ya, anak-anak. karena Oke. kenapa, Pak? Ya, saya melihat Tony Puganik, pernah lihat, Pak, beda. Ya, sehingga dia ketemu dengan Botuti, hanya melihat itu aja. Tapi kalau ini, Pak, dia punya peragaan bolanya, ya, cocok untuk dasar bola bagi saya nih. Ya, apa yang saya katakan tadi, Pak Ula mau bikin rumah apa? Iya. Ini, Iya. fondasi inilah yang diutamakan. Nah, itu sekitar tahun 75 awal pertemuan dengan beliau. Ya. Setelah itu di sela-sela beliau melatih timnas, keliling untuk memberikan ilmu itu ke waktu itu anak-anak gawang di sekitar Jakarta atau sampai ke ini? Ya, dia di Jakarta bikin, Jakarta Pak, aja. ya, sampai dia saya ikut, Pak. Dia bikin juga di Salatiga tuh. Oh, Salatiga di Dia kelas diajak 1. sama Bung Yul. Ya, saya mohon maaf nih, Pak, sampai 3 tim, Pak, dia bina di Salatiga. Ya, ABC tuh baik semua. Termasuk ada saya punya rekan ikut, Joko Malis, Arismanto. Makanya Imam kenapa nggak mau ikut? Oh, saya jadi sampai keluar air mata, Pak. Ya udah, udahlah itu ya. udah Pak, ya. jalan Udah. nasib. Gitu, Nah, Pak. waktu itu berarti fokusnya Menir Kurver ini Ya. di Jakarta, timnas dan juga di Ya. Salatiga. Ya. Nah, Salatiga siapa waktu itu yang bintang-bintang yang jadi sama Menir ini? Ya itu Arismanto, Pak. Arismanto. Arismanto. Jadi Arismanto itu dari Surabaya ke Salatiga. Ya, masuk ke Oke, Salatiga. Joko Salatiga. Malis juga tuh, Pak. Joko Malis ke Dan Salatiga yang juga. lain-lain yang utamanya. Gitu. Oke. Ya. Nah, itu sampai tahun berapa beliau di sini? Sampai tahun 7778 ya? Ya. Lalu kan dia kan ngebina tim, Pak. Timnas. Timnas, oke. Ya, itu sampai di Pra-Olimpik. Pre-Olimpik yang 76 itu ya? Ah, ya. 76 kalau nggak salah siapa Anjas Mara yang Anjas, ya, gagal Ikhwadi. penalti Ya. itu ya? Ya. Oke. Tapi begitu saya dapat dari Will Purper, Pak, peragaan itu sama dia ikut. Saya terapkan ke MBFA, Pak. Ke anak-anak Anak MBFA. MBFA. Oke, terus? Ya. Wah, lincah nih, Pak. Kebetulan masih ada kompetisi di Menteng, Pak. Udah, saya latih gitu, tanpa saya lihat anak main, tahu udah masuk ke gol 7-0. Oh, Ya, Iya, iya, tinggal tuh, Pak. Tapi kan sekarang beda, ya. Iya. Itu harus pelatihnya, itu sebenarnya nggak boleh pelatih begitu. Ya. Nah, Kurver tidak ngajarin Nggak ada di situ. gitu, Pak. Kurver, Karena bagaimana setiap dia ajar, kamu harus praktekkan. Ya, gitu. tidak ada gini. Tapi kalau sekarang beda, Pak. Ya, entah pelatih SSB komentar, ya itu nggak Iya, baik. Nah, Dia boleh begitu, tunggu selesai. Nah, dari perjalanan Bang Imang dengan Kurver dan ini, Ya. sikap-sikap beliau sebagai pelatih itu apa yang Bang Imang catat yang sampai sekarang ingat yang bisa seharusnya itu bisa dipakai oleh pelatih-pelatih kita zaman sekarang. Nah, satu, ketika Will Cooper di sini, Pak, ya, sosoknya satu kedisiplinan. Kedisiplinan. Ah. Jadi latihan jam 4
jangan udah ada. jangan jam 4 jangan jam 4 seperempat datang ya. Kemudian harusnya jam 4 jam 4 latihan, jam setengah 4 atau jam 3 udah Nggak ada. udah siap. Iya. Oke, yang kedua. State ya. Yang Kedua, ya, dia melihat sosok anak ini Pak. Ya, bagaimana ya kondisinya Pak. Kondisi Ya, jangan kita paksa. Jadi sebelum ngelatih itu si Ditanya, beliau Pak. itu tanya dulu kondisinya, dulu. kalau memang bugar dan ini segala macam baru boleh Buat apa latihan. dia sakit apa kan nggak boleh. Oke. Ya kan? Jadi artinya pertama disiplin, kedua care dengan Ya, anak ya. yang mau dilatih dia. Ya. Oke, setelah itu apa kira-kira? Nah, setelah udah ditanya gitu, barulah mulai latihan. Ya, doa dulu menurut agama masing. Lalu dengan bal. Jadi latihan harus dengan ball. Nggak ada dengan lain Pak. Met the ball. Main the ball. Karena kenapa? Kaki ini harus dekat dengan bola. Oke. Nah, Mata ini lihat pandangan. Nah, di sini apa yang saya akan. Itu poin-poinnya Kenapa ya. saya? Jadi ya oke. masuk sugesti saya ke dia Pak. Nah, terus pertama tadi kedisiplinan, Ya. kedua care Kehadiran, dan tahu dengan kondisi anak sebelum Ya. berlatih. Ketiga, bagaimana anak itu dekat dengan bola dan selalu ini bola. Iya. Nah, kemudian ada lagi yang apa namanya tipikal pelatih yang ditanamkan oleh Culver yang harus diingat sampai yang Bang Imang ingat sampai sekarang. Ya, saya ingat sama dia Pak. Ya. Satu, setelah itu anak dilatih Pak ya oleh beliau, jangan sekali-kali ya minum-minum yang dingin. Oh, jangan minum dingin. Wah, sekarang anak-anak kalau nggak Nah. minta yang es nggak mau minum ya. Nah, kenapa Pak? Kenapa dia? Ya. Beliau bilang apa waktu itu? Ya, oke, you minum dingin, enak di sini, tapi pergolakan Oke. timbullah batuk. Oh gitu. Itu aja Pak. Jadi sebaiknya kalau Culver bilang apa? Minumnya yang air hangat-hangat. Hangat-hangat ya? Semacam Oke. tanpa campuran air apa es. Es. Oh, jadi Ya, yang biasa aja ya. gitu ya. Gitu. Oke. Kayak manis boleh. Terus apalagi yang Bang Imang ingat tipikal beliau menir ini melatih? Nah, beliau saya melatih Pak ya, sebelum dia ke anak-anak, dia memberikan contoh, Pak. Ya, contoh untuk memperagakan. Nah, di sini saya nilai Pak, Culver itu sosoknya, badan tubuhnya enggak gemuk. Kurus ya? Ya. Tipikal Bang Suatman lah ya. Luas Pak. Ya, luas badannya. Mengapa Pak? Ya, kalau badannya gemuk, nggak bisa dia. Gitu. Itu aja Gitu. Pak yang saya lihat. Nah, kenapa sampai saya berani terapkan ini? Karena ada hasilnya Pak di pertandingan. Ya, tidak ada main bola buru-buru, tendang lari, tendang lari, dia nggak mau. Oh gitu. Ya. Jadi gimana? Nah, jadi dengan artian bermain dulu yang dikuasain bola dari kaki, dari kita sekarang ball possession gitu Pak ya, antara kita dengan kawan kita, jangan sampai kena lawan. Tujuannya gol. Oke, nanti kita lanjutkan Ya. lagi. Baik, Sobat Gan, itu pembicaraan kita yang tentang sosok Neil Culver di mata Bang Imang. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya. Salam pembina. Halo Sobat Gan, kita lanjutkan lagi bincang-bincang tentang Meneer Will Culver, Ya. seorang pelatih asal Belanda yang dulunya dikontrak oleh PSSI untuk melatih timnas dan juga memberikan sebuah warisan yaitu Will Culver taktik, Will Culver teori soal pembinaan anak usia muda. Kita masih dengan Bang Imang Tariana yang dulu sangat dekat dan salah satu pelaku sejarah yang sekarang masih ada yang dengan Will Culver, dengan Om Hendarto dan Om Jul Lambert. Oke, Bang Imang. Baik. Terkait sosoknya Will Culver, yang Bang Imang ketahui siapa pemain-pemain yang betul-betul hasil didikan beliau yang menjadi pemain nasional Nah, sekarang Pak, pada zaman itu? Zaman itu Pak ya. Nah, dia kan pernah tuh Pak Iswadi Idris, itu masih di tangan beliau. Anjas Anjas Asmara, ya, beliau masih ada sekarang. Adi Smanto. Adi Smanto, Ya. oke.
kemudian Robi Junur Itu zaman yang dilatih oleh beliau, Pak. Dilatih beliau zaman 76 ya, Kurper Olimpiade 76 itu ya. masih Kurper itu, Pak. Kurper. Ya. Kemudian ada Yudo Haryanto, ya, penjaga gawang. Penjaga Pasla, penjaga gawang juga ya. Rumah Pasla. Mhm. Itu saya masih ingat tuh, Pak. Oh, masih ingat ya? Pak, masih ditangani oleh Kurper. Kurper. Ada juga satu sosok yaitu yang dikatakan anak kesayangan beliau itu Bang Suatman Hidmah Imam. Ya. Nah, bagaimana sosok beliau mendidik pemain-pemain itu yang Bang Imam? Nah, waktu beliau pelatih, Pak, ya, kan saya nggak mengetahui itu, Pak, ya, karena pernah dengar aja, karena dia di mana tuh? Itu di timnas ya? Ya, timnas, Pak, ya, sehingga masuklah ke ranahnya Kurper. Oh, oke. Kemudian ya anak kesayangannya lah, Pak. Nah, jadi di sinilah, Pak, ketika PSSI ditangani oleh Mr. Kurper, saya itulah, Pak, yang boleh punya prestasi. Ya, saya punya pendapat, Pak, ya. Nah, oke. Kita dari sosok metodologi ya. Tadi kan Bang Imam menceritakan bagaimana Bang Imam terus kemudian Om Jul, Ya. kemudian Om Mindarto dan Will Coover Ya. menggodok cara latihan Ya. untuk anak usia dini, usia Ya. muda. Apa key point penting yang dari pola latihan? Tadi Bang Imam udah cerita soal bagaimana menjadikan sosok bola itu Ya. sebagai yang sangat dekat. Ya. Kira-kira apa lagi dari? Nah, banyak, Pak. Kurper punya variasi latihan itu banyak. Punya variasi latihan. Macam-macam banyak. Oke. Ya, nanti mungkin kalau saya bisa lakukan, Ya. saya akan perlihatkan. Itu akan di depan lagi. Oke. Ya, Oke. banyak, Pak. Oke. Ya, dari poin 1 ke 2. Nah, itu kan dia misalkan udah ngajar gitu, Pak. Bang Imam masih punya apa namanya? Punya buku-buku Gini, Pak. Dulu saya diberikan buku masih zaman bahasa Belanda. Oh, masih ada zaman Belanda. Oke. Ya, itu dibuatlah satu buku ke bahasa Indonesia. Masih ada Bung Yul, masih ada Hendarto, masih hidup sama Kurper saya. Pergilah ke Gramedia, Pak. Kompas. Ketemulah Bapak Kadir Yusuf. Kadir Yusuf. Ya. Di situ dia perjanjian, Pak. Buku boleh diterjemah hanya 1000 buku. Wah, sayang sekali kalau 1000 buku. Nah, iya, dia kan berjanji harus nggak boleh melebihi karena Kurper yang bilang begitu, Pak. Saya nggak berani untuk mau apa. Ya, kita kan oleh Kurper. Buku itu udah terbit, Pak. Ya, lakunya kayak kacang goreng. Ya kalau 1000 sangat terbatas. Ya, jadi kalau saya lihat orang mengatakan, oh saya punya buku Kurper. Boleh punya buku Kurper, tapi dia nggak tahu cara kriteria ngajarnya Kurper yang masih ada. Beda dengan buku. Iya. Gitu. Nah, kemudian dia bawa juga kaset dari Bang Imam masih punya kaset-kaset? Saya punya dulu, Pak. Ya, saya simpen di lemari saya yang tersayang, masih zaman Belanda, masih Bung Yul punya. Itu dibawa sama adiknya kemana saya nggak tahu. Adiknya? Ya, adik kandungnya hanya satu. Ketika rumahnya dibongkar oleh tentara, saya nggak ada di situ. Itu sangat sekali sedih sekali. Sayang sekali ya. Ya, itu aja, Pak. Ya, ibarat Stadion Menteng digempur, ya jam 4:30 orang nggak tahu udah digempur oleh itu. Jadi artinya peninggalan Kurper itu ya dari yang 1000 itu aja dan ya udah kita nggak tahu lagi nih ya. Dan di otaknya Bang Imam ya. Nah, sekarang kalau kita mau mendapatkan program latihan atau pola latihannya Kurper itu kemana ya? Nah, jadi gini, Pak. Memang kan dia bikin buku, Pak. Ya, mungkin Bapak udah punya kali ya bahasa Indonesia. Saya tuh udah paham tuh, Pak, dari awalnya. Ya. Nah, di Bang Imam sendiri apa yang peninggalan yang punya? Apakah ada buku atau saya mau cari itu, katanya rumahnya adik kandungnya ditinggal oleh anak-anaknya di daerah Kedoya. Saya mau cari ada nggak itu, sampai saya punya ijazah pernah nggak ada di lemari itu. Sampai STM, Pak, saya punya ijazah. Iya, ya gitu. Ya udahlah, saya cari gimana. Ya. Nah, kemudian, Pak, ya Kurper itu sosoknya boleh katakan, kalau saya bilang nih, Pak, sekarang kan udah berubah zaman, Pak. Iya. Dari anak gawang ke sekolah SSB. Ya.
sekolah sepak bola dengan artian mereka kan sekolah Pak. Ya, ibarat Bapak punya putra nih, pengen main bola, belum bisa apa-apa. Yuk kita sekolah ke SSB. Tapi kalau dia belajar di tempat itu kurang cara pembinaannya, itu sulit Pak. Karena kenapa? Kufur mengatakan Pak, dia udah keliling kemana-mana. Sayang Indonesia, Sabang Merauke, latihan tidak bagus. Itu pernyataan Gufar. Dia ingat Pak, ya, tidak bagus. Ya. Nah, apa menurut Gufar itu yang kurang bagi kita? Ya karena apa? Mereka main begitu aja. Tidak terarah. Ya, nggak lah terarah. bukannya sekarang sudah ada pelatihan kursus ini segala macam. Sekarang Pak, kepelatihan ini kan banyak orang jadi pelatih Pak. Tapi kan kurang yang dapat disemua oleh pelajar-pelajar. Contohnya Pak, kalau Imam nih Pak, jujur ya, ketika dia ada kepelatihan nih dari 60, saya lulus Pak 3 orang, dikasih tekanan dia, ya, sama Nugra Bersus nih Pak, sekjen itu ada tahu Pak. Saya bisa ngajar Pak di lesson awal mula kepelatihan ke anak-anak, ya, karena Pak bilang suruh semua lulus, nggak mau pun. Ya itulah bedanya ya kan. Ya. Jadi Nah, sekarang pelatihan itu harus ngikutin dengan ada lulus dan tidak lulus. Iya, cuma lulus. Iya, sekarang kan beda Pak. Ya, saya punya rekan anak desain nih Pak, ikut kepelatihan di lesson, jumlah ada 40 orang, bayar Pak 5.000, loh semua lulus. Nah inilah Pak yang saya jadi berpikirnya, lah gimana ceritanya lulus? Ya, Gulper nggak mau Pak, dia tuh banyak praktek, nggak mau di papan board. Ya, need to clear pattern. Apa artinya Pak? Apa artinya itu? Tidak boleh banyak bicara, langsung praktek ya, langsung praktek. Ya, met the ball. Nah, sekarang kalau dia nggak bisa, bagaimana untuk memberikan contoh kepada anak dia? Jujur ya Pak, ya, maunya Pak Wani punya sekolah bola nih Pak, ya, murid banyak, anak-anak. Tapi kalau dikasih ajarnya kurang bener, ya sia-sia. Oke. Pak, dia kan anak apa Pak? Dasar Pak. Sebelum dia naik ke atas. Ya. Nah kenapa Pak? Ya, dia mengatakan, ya masih ada Roni Pati, masih hidup nih Pak. Dia mengatakan 2 alternatif. Bal besit dengan bal besit dengan bal perlis. Apa itu artinya? Nah, bal besit ini bola jangan sampai diambil sama lawan. Kita kuasai. Itu kuncinya. Kalau bal perlis, kehilangan bola, lawan ambil. Saya teringat Pak, kalau timnas main, belum apa-apa, keambil. Nah, karena kenapa Pak? Dengan program latihan dia, mempunyai personality, kepercayaan diri. Jangan buru ditendang. Ya. Kenapa Pak? Sekarang ada lawan takut Pak, ditendang bola. Masih bisa kita kuasai, jangan 1, 2 aja masih kita kuasai. Baru kita kasih ke kawan kita. Nah, inilah Pak yang saya sayangkan Pak di pembinaan kita nih ya. Mungkin juga ya mohon maaf nih Pak ya, timnas nih Pak nih kita harus benahin Pak. Dasar-dasarnya, mulai dari anak-anak lah. Ya. Soal fisik nanti. Ya. Karena kenapa Pak? Anak-anak kan perlu Pak gizi makan. Ya, jujur aja nih. Pak, pemain bola yang mau main bola itu Pak, anak yang nggak berada. Iya, itu. Tapi sangat disayangkan, sayang. Eaten, need food kata dia. Apa Pak? Makan tidak bagus. Ya. Dibanding orang kaya, semua lengkap, tapi main bola nggak bisa. Nah ini harus kita berpikirin Pak. Nah kalau nggak salah, Will Gulfer itu setelah periode jadi pelatih timnas, kalau nggak salah tahun 80 atau 90-an pernah ke Indonesia lagi? Ya pernah, dia hanya jalan-jalan aja Pak. Nggak ngelatih bola? Sampai saya jujur Pak, dia tuh kenapa senang ke Indonesia? Bahkan dia bawa istrinya ke sini Pak. Matahari Pak, karena dia punya penyakit apa? Gitu. Dia buka badan, jam 9 tuh Pak. Kenapa? Ambil bangku katanya ya, bawa bangku. Dia buka Pak pakaian, pakai celana pendek. Lihat matahari Pak, 1 jam. Kenapa dia begitu Pak? In Holland, internet. Iya.
Matahari itu Wah, jarang. tidak ada. Mendung atau Ya. ya jauh lah ya. Nah, lalu musim. makan Pak, dia demen buah-buahan. Oh, dia demen buah-buahan. Aha. Ya mohon maaf nih Pak, saya disuruh cari duku Pak, duku Palembang. 3 kilo habis buat dia. Lah kan di Belanda nggak ada duku. Di sini Doyan. doyan Pak. Di Belanda nggak ada duku. Iya. Sama makan Pak, ya makan dia nggak mau Pak, jenis-jenis yang hewan. Oh, Ya, semua daging, ini apa sayur-sayuran ya, Bang? sayur-sayuran, Vegetarian Pak. ya kayaknya. Kacang panjang Oh, oke. direbus. Tapi yang saya lucu Pak, kenapa dicampur magic tuh Pak, kecapnya kan asin. Lah, saya pusing kok, mau udah habis Pak. Itu tipikal beliau ya. Karena saya dekat dengan beliau. Ya. Tapi sekarang banyak lah, mohon maaf nih Pak ya, pelatih ya, pahlawan kesiangan. Ya, saya diem aja nggak boleh bicara. Ya, nggak bicara. Saya diem aja Pak, nggak usah. Buat apa saya bicara? Iya, iya. Nanti kontra. Iya. Ya, jadi saya diem aja. Itu Pak. Ya Oke. mungkin Pak, ya inilah yang saya katakan Pak. Di Indonesia kalau dia pakai metode kurver Pak, ya mungkin basicnya dulu lah. Nanti kesannya lain lagi. Itu mungkin. Sampai sekarang nih Pak, saya di MBFA nih Pak, saya terapkan basic. Tetap dasar ya. Ya, karena kenapa? Supaya nih orang tua ngelihat, loh anak saya kok bisa ngolah-ngolah bola nih, ya gitu. Itu aja Pak. Karena apa? Tempat pembelajaran Pak, SSB. Bagaimana kita punya kriteria guru-gurunya nih Pak, kalau di Ya, sekolah pelatih. ya, atau pelatihnya nggak bisa Pak. Sekarang Pak, mohon maaf Pak, ya, Kurper tuh nggak mau sepil praten Pak, Betul, main teori, jadi nggak. Waktu terbuang-buang. Kita dengan dengan bola. deket langsung. dengan bola. Ya, karena bola. Itu aja. Ya. Jadi cukup banyak ya, Iya. Sobat Gan, apa yang kita bahas dengan Will Kurver kali ini dengan Mang Imang, Ya. dan kita rehat sejenak. Oke Sobat Gan, kita lanjutkan lagi pembicaraan dengan Mang Imang tentang sosok Menir Will Kurver. Saya menyebutnya Menir Will Kurver, seorang yang salah satu dalam perjalanan sejarah sepak bola Indonesia, ada di dalam sebuah puzzle rangkaian perjalanan. Iya. Oke, Baik. Mang Imang. Mang Imang kan satu-satunya yang tersisa dari perjalanan Will Kurver Baik, di Pak. Indonesia dari pada tahun 70-an itu. Benar Pak. Yang kita tadi sudah singgung bahwa ada Om Hindarto almarhum, iya. ada Om Jul Lambert ya, yang almarhum, dekat dengan beliau. bahkan Will Kurver Iya. sendiri sudah almarhum, tinggal tersisa Ya. Mang Imang. Ya. Nah, harapan Mang Imang atau menurut Mang Imang sebaiknya dengan apa yang telah diberikan Kurver Ya. untuk Indonesia, apa-apa program metode pelatihnya harus sebaiknya kita apakan di Indonesia ini? Sebaiknya Pak, bagi Bang Imang Pak ya, yang sudah dekat dengan Kurver ya, kita lestarikan Lestarikannya ya. kita kasih, Kita kembangkan lagi. kepada anak-anak usia dini sekarang Pak, supaya dia bisa menemukan ajaran-ajaran beliau, karena sangat berharga ilmu itu Pak. Ya, itu aja. Jadi tidak hanya program latihannya, Ya. tapi pola beliau melatih, iya. kemudian karakter beliau Karakter, juga harus iya. kita sampaikan. Ya, kita Oke. lestarikan, kita jalankan lagi kepada anak yang sekarang nih, Nah, Pak. itu di MBFA tetap Mang Imang Tetap saya jalankan di ya. situ. Malah saya ada anggota masuk nih Pak ya, yang belum bisa aja Pak ya. Saya harus ajar dia. Ajar dia dengan Ya. Nanti bagaimana orang tuanya melihat, loh kok anak saya kok masuk ke sini kok nggak ada perkembangan. nggak ada perkembangan. Tapi kita udah ajar begitu, nanti dia nilai perkembangannya Pak. Lah, udah Jadi bisa bagus. begini nih, ya. Tadinya anak saya masih nol, nggak bisa apa-apa, kok masuk ke sini bisa. Nah ini mau saya nih Pak, SSB sekarang ini kan banyak Pak di Jakarta. Ya, mau saya tuh, ya ayo deh kita bangkitkan sepak bola Indonesia, mulai dari anak-anak nih bagaimana, supaya dia nanti keambil ke timnas binaan umpamanya Pak ya, dia udah punya modal awal dasarnya begitu. Pak. Tinggal apa dia mau nih si pelatih. Nah saya melihat juga Pak, mohon maaf nih Pak, melihat pelatih yang Korea, ya
dia kan kembali ke dasar, Pak. Iya, iya. Ya kan? Jadi harusnya dasar itu sudah udah kita dari lakukan ini. di awal, jangan Nah, dia jadi lagi. bagaimana nih pelatih-pelatih kita nih Pak, anak muda sekarang tuh harus mempunyai ya bagaimana nanti kan saya juga kan nggak nanti umur nih Pak. Ya jadi kepengen umur panjang, tapi kalau yang Maha Kuasa Allah, Bang Imang pulang. Ya kan. Jadi Nah, artinya, ada lagi generasinya. Jadi artinya jangan sampai terputus sama dengan Bang Imang sendiri. Iya. Dan harus dikembangkan terus dengan Pak, ya. disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk anak-anak. Dan untuk anak-anak. Iya. Dan ini fokusnya kepada anak-anak umur 7, 7, 8, 9 sampai pokoknya itu usia aja dini sama sekali. yang belum bisa. Iya. Kamu ini deh ikut dulu deh. Oke. Ya, baru nanti kamu kesananya bagaimana mau dikasih apa kek, ya dikasih beban apa tuh terserah, yang penting udah punya. Karena dengan ajaran dia Pak ya, mohon maaf nih Pak, membawa percaya diri, personality. Ya, dia bilang mana gini, Mang, dengan latihan saya yang ajar sama kamu saya berikan, lawan kayak gajah nggak takut. Ya, percaya diri. Karena dia percaya diri Pak. Emang main bola ngadu badan? No. Iya. Ya, kita bikin klecei apa? Iya, kita ke sana. Nah, Bapak lihat sosok saya Pak. Iya. Gemuk nggak? Ya kan? Enggak, saya masih halus. Ya kan? Lincah gini Pak. Ya, biarpun saya udah 63 nih Pak umur. Ya, coba deh Pak, kalau ada bola saya mau kasih contoh keterampilan. Ya, tuh. Ya Pak. Ya, mana Pak? Ya. Jadi artinya kita harapkan bahwa apa yang ajaran atau program latihan, pola latihan dari Menir Kurver ini sebaiknya kita kembangkan, tetap kita lestarikan dan tetap kepada anak-anak itu seperti ini. Binaan Pak, itu cocok Pak. Oke, Bang Imang, terima kasih. Kita waktu kita yang cukup menarik ini, dan di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi tentang hal yang lebih spesifik lagi, terutama soal bagaimana Will Kurver dulunya, bagaimana ya kapan perlu kita bikin di lapangan Pak. Mungkin setelah PSBB selesai Pak, ya. Tanya saya punya saudara nih Pak Hendra. Pak Hendra, yuk. Cuman mungkin ya, jujur nih Pak Hendra ya, Pak Hendra masih belum percaya. Karena apa? Dia terindih sama yang lain-lain. Ya, ini jujur Pak Hendra. Ini Pak Hendra punya sekolah bola Raja Wali Pak. Anggota banyak. Salah pelatihnya ngajar Pak. Wah, percuma. Iya, benar. Betul. Buang-buang ke laut. Kata Kurver. Iya, benar. Oke, Bang Imang, jadi jangan bosan, nanti kita undang lagi atau kita akan. Oke, Sobat Gan. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bang Imang tentang Menir Will Kurver. Untuk mungkin sobat-sobat Gan tahu Will Kurver atau bisa searching siapa Will Kurver itu. Beliau ada salah satu orang yang sangat berjasa, legenda, pelatih asal Belanda yang dikontrak oleh Ketua PSSI Pak Bardosono waktu itu untuk melatih timnas. Salah satunya adalah timnas yang berlaga di Olimpiade Montreal. Demikian pembicaraan kita. Lain waktu kita akan sambung lagi dengan Bang Imang. Terima kasih. Salam pemimpin. Baik ya.